Ribuan Bani Israel dihidupkan setelah kematiannya, peristiwa nyata di zaman Nabi terdahulu. Diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka. Merujuk berbagai kitab tafsir terpercaya disiapkan oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Kisah yang ketiga adalah sebuah kisah yang penuh pelajaran. Menyadarkan kita bahwa seseorang tidak akan luput dari ketetapan takdir Allah bagaimanapun kuat usahanya. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha, namun hasilnya tetap di tangannya. Keadaan ini membuat diri rendah hati dan tidak tinggi. Hati akan selalu bergantung kepadanya Es-Samad. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa kisah ini terjadi di masa Bani Israel. Tentang eksodus penduduk desa Dawirdan, ada yang menyebut desa Atsriyat, yang lari dari wabah penyakit taun yang melanda negeri mereka. Jumlah mereka sangat besar, 4.000 atau 8.000 orang. Bahkan ada yang mentaksirnya 30.000 atau 40.000 orang. Mereka lari untuk menghindari wabah taun yang mematikan. Mencari tempat yang aman untuk melipat gandakan usia. Akhirnya tibalah mereka di suatu dataran rendah yang bersih dari wabah. Lahan baru itu pun menjadi padat dengan kedatangan mereka. Lalu Allah mengutus 2 malaikat. Satu berada di atas lembah tempat mereka tinggal. Satu lagi di bagian bawah. Lalu kedua malaikat itu berteriak sekali pekikan, hingga wafatlah semua pengungsi ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, beberapa masa telah berlalu. Tubuh ribuan manusia terkubur itu telah menjadi tengkorak dan tulang belulang. Allah jadikan satu rangkaian tulang dari satu tubuh tercerai-berai. Bagian atas tertanam di suatu tempat. Sementara bagian yang lainnya berada jauh di tempat yang lain. Demikianlah keadaannya. Bahkan manusia pun sulit mengumpulkan dan merangkai kembali rangka mereka. Lalu lewatlah salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Ia memohon kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali. Allah pun mengabulkan doanya. Atas perintah Allah, tulang belulang yang tercerai-berai itu kembali pada anggota yang lainnya.
berkumpul, kembali menempati posisinya hingga terbentuklah rangka manusia. Allah perintahkan tulang-tulang itu terbungkus dengan daging, urat-urat, dan kulit. Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari salah seorang salaf bahwa Nabi itu menyaksikan kejadian menakjubkan itu. Kemudian Allah perintahkan pula ruh-ruh mereka kembali ke jasad-jasadnya. Mereka pun hidup kembali. Orang-orang itu merasa bahwa mereka telah dibangunkan dari tidur yang amat panjang. Kemudian mereka berucap, "Maha suci Engkau, ya Allah ya Rabb kami, dan segala puji bagimu. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirimu." Inilah makna ayat. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Terdapat sebuah atsar sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab keluar bersafar menuju Syam. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan sahabat-sahabatnya yang memberitakan bahwa Syam sedang terserang wabah penyakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Sungguh aku punya pengetahuan tentang masalah ini." Abdurrahman punya solusi. Langkah apa yang harus diambil Umar? Apakah melanjutkan perjalanan ke Syam atau kembali ke Madinah? Kata Abdurrahman bin Auf, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila suatu wabah penyakit berada di tempat kalian, janganlah kalian lari dari wabah itu. Dan jika kalian mendengar suatu daerah terserang wabah penyakit, janganlah kalian memasukinya." Hari Ahmad. Umar pun memuji Allah, kemudian kembali ke kota Madinah. Dalam riwayat lain, Abdurrahman memberitahu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Wabah penyakit pernah mengazab kaum sebelum kalian. Apabila kalian mendengar suatu tempat terserang wabah, jangan kalian masuki tempat itu. Namun jika tempat kalian yang terwabahi, janganlah kalian lari darinya." Umar pun kembali menuju Madinah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran pertama, kisah yang termaktub dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa lepas dan membebaskan diri dari takdirnya. Orang-orang lari dari kampung mereka, menghindari wabah, agar panjang usia. Namun siapa sangka, jalan yang mereka tempuh malah mendekatkan diri mereka kepada kematian. Kedua, terkadang usaha itu tidak mesti berbuah hasil. Jika demikian, mengapa harus menempuh usaha yang haram? Seseorang korupsi ingin menumpuk harta menjadi kaya. Bisa jadi ia kaya. Tidak sedikit pula yang masuk penjara. Seorang pemuda menempuh pacaran untuk memperistri gadis idaman. Bisa jadi ia dapatkan, bisa jadi ia ditinggalkan. Demikian juga sekelompok besar orang dari Bani Israel ini. Mereka lari dari kematian. Bisa jadi mereka selamat dan bisa jadi mereka wafat. Namun Allah tetapkan mereka wafat sebagai pelajaran untuk mereka dan kita semua. Karena itu Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Ketiga,
Sebagaimana Allah mampu menghidupkan manusia untuk kali kedua di dunia, ruh dan jasad mereka. Demikian pula di hari kebangkitan kelak. Allah mampu atas segala sesuatu. Keempat, oleh karena itu, tidak boleh seseorang lari dari jihad karena takut mati. Sebagaimana lari dari wabah mematikan belum tentu menyelamatkan. Demikian juga mendatangi sesuatu yang mengancam nyawa belum tentu mendatangkan kematian. Karena itu di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." QS Al-Baqarah ayat 244. Kelima, kisah ini juga mengajarkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah tidaklah berujung dengan kemiskinan atau kekurangan. Di ayat berikutnya Allah berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." QS Al-Baqarah ayat 245. Mudah-mudahan kisah ini semakin memikat hati kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membuatnya cinta dan nikmat membacanya.